dengan pernyataan yang sungguh-sungguh Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Seluruh kami, masyarakat Nias yang ada di dalam gereja dan di luar gereja, kami benar-benar sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan sesuai dengan gerakan Roh-Mu. Kami siap mendengarkannya. Jika ada kuasa gelap, kuasa roh jahat, ada kuasa setan iblis yang mencoba menghalangi pemberitaan firman ini, yang mencoba menghalangi pendengaran firman ini, kami bersatu hati, kami tolak itu dalam nama Yesus. Roh Kudus yang menaungi tempat ini, Roh Kudus yang mengurapi setiap pendengar firman ini, kiranya pengurapan Tuhan yang terjadi kepada hamba-Mu, bibir lidah hamba-Mu Engkau pakai malam ini untuk menyatakan kebenaran firman-Mu, agar benar kami memahami, mengerti apa yang harus kami lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Saya ucapkan bagi kita semua Shalom. Yahobu. Puji Tuhan. Sabagele ginente sinolabe cuma dalam renungan dalam hal pengukuhan panitia Natal yang dikoordinir oleh organisasi terbesar kita, HIMI, yang ada di Kabupaten Siak ini. Terima kasih kepada panitia. Boleh saya berdiri di hadapan saudara pada malam hari ini. Amin. Saya percaya kita semua bagi-bagi tugas. Bukan dalam arti kalau saya sudah dipercayakan di awal ini lalu saya terus yang memimpin kita. Tidak. Di sini semua para penasihat-penasihat adalah orang bapak-bapak pendeta semua. Amin. Ketika kami sepakat bersama dan kami saling sama berganti-gantian, para utusan Tuhan, hamba Tuhan, dalam hal apa? Ya, dalam hal masalah pelayanan, khususnya bagi kita, masyarakat kita Nias yang ada di Kabupaten Siak ini. Saya percaya penasihat-penasihat semua, para pendeta-pendeta, kalau bersatu pendeta-pendeta, saya yakin tidak ada yang tidak bisa. Amin. Amin. Percayalah, ya, tidak ada yang tidak bisa. Karena otoritas dari Tuhan itu mempunyai satu iman yang tidak mampu pasti mampu. Amin. Amin. Seterusnya malam ini kita ada pengukuhannya panitia Natal, ketua dan seluruh jajarannya. Ketua kita bukan kaleng-kaleng, pendeta, ya. Jadi kalau pendeta, saudara, ini bukan main-main. Jadi harus sesuai, ya, dengan dasar daripada firman Tuhan. Amin. Jadi saya percaya saudara yang dikasih dalam Kristus Yesus, malam hari ini kita yang mau dilantik, dikukuhkan, kita dikatakan katakan aja nama kecilnya hamba. Amin. Nah, hamba, bahasa Niasnya hamba ini apa? Sahuyu. Itu bahasa Nias yang memang sangat rendah. Sahuyu. Nah, aku bawa aniha masalah sahuyu are sangat tidak ada harganya, yang dipijak-pijak. Sahuyu. Tapi kalau bahasa Alkitabnya, sahuyu ini memang tidak berharga di mata Tuhan. Memang tidak berharga di mata manusia, tetapi sangat berharga
di mata Tuhan. Malam ini saya pikir-pikir tadi apa yang mau saya sampaikan ini. Dan mungkin ini tidak asing bagi teman-teman saya pendeta, karena ini makanan setiap hari. Tetapi kami yakin bagi yang jarang mungkin mendengar, ya, pasti kita diberkati malam ini. Amin. Saya coba dulu melihat, kita lihat di Matius 25. Kalau kira-kira sesuai untuk kita semua mendengarkan, maka saudara pulang dari tempat ini pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan jika benar-benar kita yang dikukuhkan ini, yang dilantik ini menjadi panitia malam ini, saya yakin panitia ini pasti sukses untuk melaksanakan Natal HIMNI 2022 akhir. Sudah dapat dengan judulnya di sini kita lihat talenta. Ada perikopnya talenta ya, di mana itu? Siapa yang sudah dapat? Ayat 14. Terima kasih pendeta. Ini panjang tapi tidak apa-apa, karena saya rasa ini enak rasanya. Ya, kalau bisa kita ganti-gantian. Ini poin sudah ada di hadapan jemaat dan di hadapan saya juga sudah ada. Oke. Saya ayat 14 dan saudara ayat 15. Silih berganti. Duduk saja ya, nggak apa-apa, saya ada yang berdiri. Nggak apa-apa, saudara duduk, tenang, ikuti. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Saya memulai dengan ayat 14. Saya lihat di situ aja karena agak terang. Demikian firman Tuhan, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Luar biasa. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu berbuat demikian juga dan bertambah 2 kali. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu mulailah uang hamba itu lalu menyerahkan kepada mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba-Ku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan tentulah dalam kebahagiaan Tuhan. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba-Ku yang baik dan setia. Engkau telah setia mengikut tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia
yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut sebab ini menginginkan kata Tuhan itu tidaklah ada. Ini tinggallah Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya waktu itu untuk mengingatkan orang yang menjalankan uang, supaya kembali aku menerimanya dengan firman-Nya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Amin. Puji Tuhan. Saya mau memberkati kita lewat tema yang saya siapkan pribadi ya, bukan hasil kerjasama. Kalau kira-kira kurang berkenan, itulah karena pribadi saya. Amin. Hamba yang bertanggung jawab. Apa? Nah, saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, kira ama ina nyo masih bagejo itu sekeriso. Konteksnya firman ini sebenarnya tentang kerajaan Allah, tentang kerajaan surga, tentang Banua Zorugo. Hewaisa sebenarnya Banua Zorugo dae enak atau paling melegda. Ini dalam konteks sebenarnya. Dan kebetulan ini juga Matius, surat Matius yang memang spesial penerima adalah bangsa Israel, orang Yahudi. Kalau kita melihat di Matius 1 itu cerita tentang sejarah ya, dari mungkin Abraham ke Raja Daud dan dari Daud ke Kristus. Jadi di situ berbicara tentang raja, artinya Yesus sebagai raja. Amin. Amin. Nah, mengapa ini saya sampaikan buat kita malam ini, khususnya di pengukuhan, khususnya panitia Natal. Ya, kenapa? Karena ini juga suatu pekerjaan. Ini juga adalah suatu pekerjaan. Lalu kita ikuti firman Tuhan ini. Kerajaan surga itu bagaimana? Tuhan Yesus mengajar, memberi satu perumpamaan. Ya, Tuhan Yesus memberi satu perumpamaan tentang memberi perumpamaan orang yang berpergian ke luar negeri. Lalu orang yang sudah pergi ke luar negeri memberi tugas, ya, membagi-bagi, ya, kepada hamba-hambanya suatu talenta untuk dipergunakan, untuk dikerjakan, untuk dijalankan. Betul? Betul daerah mainan? Betul ya. Lalu kita melihat di sini ada 3 orang yang dipercayakan. Ada 3 orang yang dipercayakan, diberi suatu tanggung jawab.
Pertama, dipercayakan berapa talenta? 5. Yang kedua berapa? 2. Dan yang ketiga berapa? 1 orang. Ini sangat luar biasa. Yang dipercayakan 5 talenta, maka sangat semangat, ya, luar biasa semangatnya dengan perintah tuannya, langsung siap komandan menjalankan 5 talenta, dan berhasil yang 5 talenta menjadi 10 talenta. Luar biasa. Lalu orang yang kedua tetap tunduk lagi pada atasannya, pimpinannya. Laksanakan, siap komandan, saya laksanakan. Dan ternyata yang 2 talenta menjadi berapa? 4 talenta. Wah, mantap-mantap ini kedua. Lalu 1 orang lagi, berapa talenta? Hah? Terakhir adalah 1 talenta. Coba tampilkan dulu. Ada? Ini apa? Nah, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu dan pergi menggali lubang, ya, di mana dia taruh? Dikubur di dalam tanah. Seterusnya naik lagi, apa katanya? Kenapa dia sembunyikan? Terus ayat 19 yang berkata, kamu menuai tetapi belum menanam. Di mana? Coba naikkan. Ayat berapa? 22. Ya, silakan. Ayat 22. Lalu datanglah hamba yang menerima talenta itu, katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Terus. Maka kata tuannya itu, terus, kini datanglah juga. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu. Kok itu karena di atas itu saya lihat. Di mana? Nah, sama dia. Ya, lihat ya. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Terus, karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Menurut saudara, ada perbedaannya orang pertama, kedua dengan orang terakhir ini? Ada. Apa yang kita lihat dengan orang terakhir? Orang hitung-hitungan dalam melaksanakan tugas yang diberi kepadanya. Orang yang hitungan. Kalau ada orang seperti ini, apapun keadaannya tidak berjalan pekerjaan. Amin. Jangankan 10 talenta, 1 talenta aja dipercayakan kepada dia. Karena hati yang mungkin saya nggak tahu, entah tidak suka atau karena kenapa dia tidak bisa menjalankan. Menurut saudara kenapa? Kira-kira yang 1 talenta ini dia tidak mau melakukan, melaksanakan, membuatkan hasil yang sudah dipercayakan kepadanya. Inilah sifatnya manusia yang egois, ya, yang tidak mau merendahkan diri. Artinya inilah talenta Tuhan sudah kukubur di dalam tanah. Masa enak-enak aja, ya kan? Jadi saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, lalu datang tuannya, panggil, hitunganlah. Gimana? Aman? Datang yang pertama 5 talenta, siap komandan. Gimana?
oh ini sudah berhasil. Berapa? 5 tambah 5, 10 talenta. Luar biasa lu ya. Sangat mantap. Memang kamu bagus. Kamu setia pada perkara kecil. Maka saya katakan, kamu pasti dipercayakan hal-hal yang lebih besar. Datang lagi yang kedua, lapor. Gimana? Ini juga sudah berhasil. Capek kami loh Tuhan. Siang malam kami berjalan terus sampai inilah yang 2 talenta ini berhasil menjadi. Dipujinya lagi Tuhan, luar biasa ya, mantap lah. Tetap kamu juga percaya, setia pada perkara kecil dan akan diberi perkara-perkara yang lebih besar. Lalu datanglah yang terakhir tadi. Nah ini talenta Tuhan, lo kubur, mana ada ku jalankan. Hebat kali kamu ini. Memangnya kamu enak-enak aja ya. Nah. Lalu Tuhannya itu, kau ini memang hamba yang jahat Pak. Ikat. Nah, ikatnya. Diikat dia. Kemakan, cepat. Cempatanlah dia. Dibuang di dalam. Di mana? Neraka. Dibuang di dalam neraka. Ikat. Baru ada gigi yang seperti mengunyah tulang. Pernah kita punya tulang? Pernah tengah gelap? Kenapa? Aduh, panas tetapi tidak mati, auku tetapi lemah. Konteksnya kerajaan Allah, kalau hidup kita ini hanya hidup berfoya-foya saja, tidak mau apa yang Tuhan percayakan, harta kita tidak pergunakan untuk membesarkan nama Tuhan. Apa talenta yang sudah kita miliki mungkin kita tidak pakai untuk membangun kerajaan Allah, maka kita termasuk orang yang terakhir tadi. Amin. Tetapi jika talenta yang diberi Tuhan kepada kita, ya, mulai dia lahir, lihatlah, malam ini telah lahir jurus selamat. Sesudah itu 33 tahun setengah mungkin dia disalibkan. Sesudah dia disalibkan, lalu mati dikubur, lalu 3 hari bangkit. Sesudah bangkit 40 hari dia naik ke surga. Dan sebelum dia naik ada satu pesan yang sangat luar biasa. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 1:8. Jika Roh Kudus turun ke atasmu, maka kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ke ujung bumi. Ini pekerjaan kita sebelum Tuhan Yesus datang. Amin. Karena Tuhan Yesus datang akan menghakimi kita semua, maka disitulah kita bawa talenta-talenta kita masing-masing. Jika saudara sudah melaksanakan apa yang Tuhan percayakan kepadamu, maka saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang sudah disiapkan tempat bagi kita. Itulah di Yohanes pasal 14:1, dan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Oleh karena itu aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Kalau udah siap, aku akan pulang. Aku akan datang kembali. Seperti dia naik, demikian dia datang kembali, membawa kamu ke tempat di mana saya enak gak saudaraku? Amin. Ini firman Tuhan yang disampaikan, yang ditulis oleh Matius ini kepada bangsa Israel saat itu, dan dahulu, sekarang, selamanya firman ini tidak berubah bagi kita yang percaya, menjadi pembelajaran kita firman Tuhan ini. Amin. Kita coba bawa aplikasinya ke panitia
Natal terpilih yang sebentar didoakan oleh hamba Tuhan. Dengan iman kita sangat percaya kalau seluruh panitia tanpa terkecuali siapapun dia, semua yang sudah terlibat dari pertama itu apa? Pembina. Apa pertama? Pembina, penasehat, terus pengarah, ketua, sekretaris, bendahara, dan semualah. Kita semua sama. Nama kita melaksanakan, menyukseskan Natal ini adalah hamba. Amin. Sabuyu. Tapi ingat Sabuyu ingat. Hanya Sabuyu. Ya. Ingat ya. Walaupun ada kata hamba, fehede Sabuyu. Ya. Itu hanya kita pahami lewat firman Tuhan masalah Sabuyu ini. Bukan dalam artinya Sabuyu itu berarti itu saudara direndahkan, tidak. Menurut permintaan Yakobus dan Yohanes, mereka mau duduk di mana? Di kiri kanan Tuhan Tetapi Yesus jawab, mau yang terbesar, layanilah. Saudara harus layani aku. Gitu. Nah, sama Yesus, dia beri contoh, dia melayani itu. Jadi orang yang mau terbesar itu harus kembali wasabuyu, melayani. Amin. Jadi panitia Natal, saya yakin, saya termasuk di situ panitia Natal. Semua kita masuk dalam panitia Natal. Kiranya orang-orang yang seperti menerima 5 talenta dan 2 tali. Perkara yang kecil dipercayakan kepada kita sukses, maka percayalah yang lebih besar Tuhan akan percayakan lagi kepada kita. Amin. Amin. Kenapa tidak sukses? Campur. Apa yang campur? Yang satu apa tadi? Yang satu talenta tadi. Mereka orang sudah sungguh-sungguh, yang satu talenta ini pula yang buang kata-kata yang melemah-lemahkan dunia. Ada tuh. Ya ira sadania. Tuh ira sadania. Nah, ini masalah. Makanya dia bisa milih si satu talenta ada bagi bunyian. Pastilah hadis setuju. Amin. Amin. Atau ada yang pro dengan satu talenta antara kita doakan depan ini? Enggak ada. Ini kan pikiran-pikiran yang busuk dia. Tidak bisa dipakai maupun dalam pelayanan maupun di mana-mana. Karena dia hitung-hitungan. Di dalam Tuhan saya katakan tidak ada hitung-hitungan saudaraku. Amin. Kayaknya kalau panitia bilang, ayo kita kumpul, silakan kumpul, itu pelayanan Tuhan loh. Hamba Tuhan loh yang pembinggir kita. Amin. Ini bukan main-main. Makanya tadi aku bilang bukan kaleng-kaleng ini. Asli. Nah. Jadi saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, malam hari ini kita percaya bahwa kita yang sudah diberi tugas punya tanggung jawab yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Karena apapun yang kita lakukan, ini tentang kerajaan Allah loh Natal ini. Benar enggak? Ini Natal tentang kerajaan Allah. Amin. Berbicara tentang kerajaan Allah. Sebelum Yesus datang itu siapa yang berkhotbah di padang gurun? Siapa? Kalau masih ingat. Dia di padang gurun. Orang-orang rame-rame di sana sama dia.
Dan dia berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah. Dan mau datang, Yesus menjelma menjadi manusia. Itu kerajaan Allah itu yang mau datang di dunia. Itu yang dia maksud. Nyawa demi mitibu babadana mi fadolo sino abi akoi adolo fully fadolo. Ina berjalan mana mulus naik termoto mantap mana tenang kita gadoi koi bariba. Apakah mungkin seperti itulah hati orang dalam kerajaan Allah itu mau masuk dalam hidupnya? Jadi saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, marilah kita dukung panitia Natal tahun 2022 ini, ya. Bukan hanya Pak Pendeta sebagai ketuanya, bukan hanya pendeta-pendeta semua penasehat, bukan. Semua kita yang sudah terlibat di dalamnya, bahkan yang belum terlibat, marilah ambil bagian. Mau 5 talenta, mau 2 talenta. Mungkin kita sudah ada di panitia, contohnya penasehat, ada lagi dia di bagian kerohanian, ada lagi dia udah puji Tuhan, nggak masalah. Dan terus kalau ada juga harta yang Tuhan percayakan kepada kita, ya pakailah itu untuk membangun kerajaan Allah. Amin. Pakai itu untuk membangun kerajaan Allah. Tidak sia-sia, karena beri maka kamu akan berbahagialah yang memberi daripada. Tapi kadang banyak orang ya bagaimana kira-kira? Cukup? Cukup. Karena saya rasa ini sudah mantap. Semoga kita semua menjadi hamba yang bertanggung jawab. Amin. Dan nyata selesai Natal bukan muka yang muram yang terjadi, tetapi muka sukacita satu dengan yang lain. Amin. Makanya ada apa namanya, yel-yel himni bersatu. Kalau nggak bersatu semua bapak-bapak pendeta ini bisa nggak? Enggak. Bisa, tetapi dibisakan. Amin. Bisa tapi dibisakan. Jadi saya yakin semua sukses karena Tuhan ada di dalamnya. Amin. Kedua, semua sukses kalau hamba Tuhan itu yang memimpin, maka tidak ada lika-liku. Ya. Semua punya posisi, ketua, sekretaris, bendahara, dan punya tugas masing-masing. Makanya nanti bisa berjalan dengan baik. Jangan hanya lambang, ketua, sekretaris, bendahara. Jadi bendaharanya harus siap-siap. Amin. Lapor, serahkan. Pengeluaran semua sekian, uang masuk semua sekian dengan benar dan adil. Itu yang Tuhan kehendaki dan diberkati oleh Tuhan. Jika ini ada, percayalah saudara yang kekasih dalam Kristus. Saya katakan, ya, tanpa dibayar pun semua masyarakat Nias ini, maka saya katakan dia pasti datang sendiri. Amin. Apapun tujuan kita ke depan, saya percaya mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Itu aja ingat, mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semua Tuhan siapkan yang terbaik, dengan catatan kita orang profesional bertanggung jawab dengan tugas yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mari berdiri. Urunkan firman-Mu, Ku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati kami.
Engkau Yesus dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Engkau tahu Ya Tuhan, tujuan hidupku Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku untuk menyenangkan hatiku. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal, di dalam anak-Mu Yesus Tuhan kami sebagai kepala gereja, sungguh kami bersukacita Bapa atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, khususnya masyarakat Nias yang berdomisili di Kabupaten Siak, khususnya Tuhan untuk melantik kepengurusan atau panitia Natal ini DPC Kabupaten Siak yang diselenggarakan tahun 2023 awal. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu Bapa yang berkarya sehingga terwujud dan juga menjadi kemuliaan nama-Mu di surga. Firman-Mu yang telah kami dengar pada saat ini, semoga menjadi berkat bagi kami semua, sehingga benar-benar kami mewujud nyatakan di dalam kehidupan kami, setiap kami yang ada di tempat ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Selanjutnya acara ini kami serahkan hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita sama-sama mengatakan amin. Saudara yang kasih dalam Kristus, kita katakan kepada Tuhan, Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang, sukacita, damai, sejahtera dari anaknya Yesus Kristus, pertolongan daripada Roh-Nya yang kudus menolong, menyertai kita mulai malam ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali Maranatha. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara.